Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel, Ayu Ranifa. Now I'd like to explain about passive voice, but don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, passive voice. Kalau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan kalimat pasif. What is passive voice? In English, passive voice is used when you want to emphasize the action and the object of the sentence rather than the subject. Jadi, kalimat pasif itu digunakan ketika kita ingin lebih menekankan aksi atau kegiatan atau kata kerja dan objek dari kalimat tersebut daripada subjeknya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan biasanya kita kenal kalimat pasif itu kata kerjanya biasanya diawali dengan awalan di. Contohnya, misalnya kalimat aktifnya kucing memakan tikus. Kalimat pasifnya tikus dimakan oleh kucing. Nah, seperti itu. Dalam bahasa Inggris pun sama. Hanya karena bahasa Inggris memiliki so many kind of tenses, jadi tidak segampang perubahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi tergantung tensesnya. We have so many kind of pattern. Jadi passive voice punya banyak sekali pola kalimatnya, tergantung dari jenis tensesnya. But the important thing, secara keseluruhan, pola kalimat dari kalimat pasif dalam bahasa Inggris yaitu to be plus verb 3. Nah, jadi secara keseluruhan itu polanya. Namun nanti tergantung dari tensesnya seperti apa akan lebih berkembang lagi. Okay, now we would like to study about passive voice in 3 kind of tenses. Jadi kali ini kita akan belajar passive voice-nya hanya 3 tenses dulu ya. The first is simple present tense, second one is simple past tense and future tense. Okay, the first is simple present tense. As we know, the active voice from the simple present tense is subject, and then verb 1 and object. Jadi seperti yang kita ketahui untuk pola kalimat aktif dalam simple present tense yaitu subject, verb 1 and object. Okay, for example kita ambil contoh kalimatnya I buy car. Kemudian kita ubah ke bentuk pasif. The pattern of passive voice is subject, to be, verb 3, and object. Objek yang baru ini apabila mau dimunculkan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Oke, tadi ketika kita ubah I buy car, diubah menjadi kalimat pasif menjadi car is bought by me. Silakan jika objeknya mau dimunculkan by me. Jika tidak dimunculkan, cukup dengan car is bought. Artinya mobil dibeli. Oke, itu dalam bahasa Inggris. Oke, the second one is simple past tense. Seperti kita ketahui untuk bentuk kalimat aktifnya simple past tense, pola kalimatnya yaitu subject, verb 2, object. Kita ambil contoh kalimat yang tadi ya. I bought car. Nah, saya sudah membeli mobil. Verb 2 dari buy yaitu bought. And then we would like to change to the passive voice. Kemudian kita ubah ke bentuk pasif ya. Pola kalimatnya menjadi subject, to be, verb 3,
and object. Oke, tadi kalimat aktifnya I bought car. You have to, when you want to change the passive voice, it becomes car was bought by me. Seperti itu. Jadi subjek barunya menjadi car, and then jangan lupa pakai to be, karena to be-nya car-nya hanya satu, berarti menggunakan single ya, menggunakan was dalam bentuk past. And then verb 3 dari bought sama, yaitu bought juga. And then terakhir objeknya jika mau dimunculkan silahkan. Kalian bisa menggunakan by me. Apabila tidak dimunculkan juga tidak apa-apa. Oke, jadi dapat diartikan saya sudah membeli mobil. Ketika diubah ke bentuk passive voice menjadi mobil sudah dibeli oleh saya. Oke. Next, number 3, future tense. Future tense ada dua macam. Bisa menggunakan will dan juga menggunakan to be going to. Oke, yang pertama kita menggunakan will dulu ya. Oke, untuk menggunakan will, ketika kita menggunakan will, kalimat aktifnya seperti kita ketahui, subject, will, verb 1, object. Kita masih menggunakan contoh yang tadi ya. I will buy car. Seperti itu. Nah, kemudian kita ubah ke bentuk pasif. Ke bentuk pasif yaitu menjadi pola kalimatnya subject, will, to be. Nah, to be-nya menggunakan be saja. And then verb 3 and object. Nah, jadi kalimatnya menjadi seperti ini. Car will be bought by me. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya akan membeli mobil. Mobil akan dibeli oleh saya. Oke, selanjutnya future tense menggunakan to be going to. Seperti kita ketahui, untuk kalimat aktifnya, pola kalimatnya yaitu subject, to be going to, verb 1, dan object. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bahwa to be going to itu bisa diartikan sama dengan will, artinya akan. Nah, namun di sini menggunakan to be, nanti to be-nya akan berbeda-beda tergantung dari subjeknya. Nah, kita buat contoh kalimatnya ya. I am going to buy car. Artinya, saya akan membeli mobil. And then, kita ubah ke bentuk kalimat pasif. Pola kalimatnya yaitu subject, to be going to be, verb 3, and object. Nah, jadi kalimatnya menjadi seperti ini. Car is going to be bought by me. Sekali lagi, jadi kalimatnya menjadi car is going to be bought by me. Kalau diterjemahkan, mobil akan dibeli oleh saya. Oke ya, itu tadi tentang bagaimana kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jadi ingat, tergantung dari jenis tensesnya. Next, dapat kita simpulkan, jadi ketika kita mau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, the first is, you have to check the tenses. Silakan kalian cek dulu jenis tensesnya apa. Oke, setelah kalian tahu kalimat ini tensesnya apa,
Kemudian kalian tinggal ingat pola kalimat pasif apa, tensisnya apa. Nah, seperti itu ya. Next, you have to analyze the sentence. Silahkan analisis kalimatnya, mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya. Karena setelah kalian mengetahui mana subjek, mana objek, next step selanjutnya kalian ubah subjek menjadi objek, objek di kalimat aktif menjadi subjek. Setelah itu, langkah yang terakhir, ubahlah seluruh kalimatnya tergantung dari tensisnya. Dan yang perlu kalian ingat adalah subject pronoun and object pronoun. Jadi yang harus kalian ingat juga adalah kata ganti subjek dan juga kata ganti objek ketika kalian mau memunculkan objek di kalimat pasif. Contohnya, I, ketika dia menjadi objek berubah menjadi me. You berubah menjadi you. We berubah menjadi us. They berubah menjadi them. She berubah menjadi her. He berubah menjadi him. Dan it tetap menjadi it. Seperti itu ya. Dan yang paling penting dalam kalimat passive voice, karena kita menggunakan verb 3, kata kerja bentuk ketiga atau past participle, kita harus mengingat kembali tentang regular verb dan juga irregular verb. Perubahan kata kerja ya. Kalau regular verb, contohnya misalnya remember, verb 2-nya remembered, remembered. Jadi hanya menggunakan akhiran id. Tapi kalau irregular verb itu kata kerja tidak beraturan gitu ya. Dan itu mau tidak mau harus kalian ingat. Contohnya seperti eat, verb 2-nya ate, dan verb 3-nya eaten. Eat, ate, eaten. Contoh lainnya lagi, teach, taught, taught. Drink, drink, drank. Dan selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang passive voice. Thank you very much for your watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.